Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian komunikasi bisnis. Yang kedua, membedakan komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya komunikasi. Yang keempat, mengidentifikasi sebab-sebab munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang kelima, menjelaskan cara memperbaiki komunikasi. Yang keenam, menjelaskan pengertian komunikasi antar pribadi. Yang ketujuh, mengetahui 4 hal penting dalam komunikasi antar pribadi. Yang kedelapan, memahami tujuan komunikasi antar pribadi. Yang kesembilan, membedakan aneka gaya kepemimpinan. Yang ke-10, menjelaskan teori kebutuhan manusia. Yang ke-11, menjelaskan bagaimana mendengarkan sebagai keahlian berkomunikasi antar pribadi. Ngomongin tentang komunikasi, teman-teman pasti udah tahu dong apa itu komunikasi. Nah, untuk jelasnya kita bahas sama-sama. Jadi, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan lisan, tulisan, simbol, sinyal maupun dengan kekuatan atau tindakan. Nah, umumnya komunikasi ini dapat terjadi ketika kedua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan merespons, serta pesan yang diterima itu dapat dipahami. Kemudian adapun jenis-jenis komunikasi, yang pertama itu komunikasi interpersonal atau interpersonal communications, yang merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami antara kedua belah pihak, yang bersifat fleksibel dan informal. Komunikasi inilah yang sering kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki budaya-budaya yang berbeda disebabkan karena perbedaan geografis tempat tinggal. Nah, komunikasi lintas budaya inilah dapat terjadi pada tingkat antar daerah, antar wilayah, maupun antar negara. Dan jenis komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu yang masuk dalam ruang lingkup bisnis. Materi selanjutnya adalah bentuk dasar komunikasi. Ada 2 bentuk dasar komunikasi yang biasa digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang biasa digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun secara lisan. Beberapa contoh dari komunikasi verbal adalah: 1. Berdiskusi dalam suatu kerja tim. Yang kedua, melakukan wawancara kerja dengan para pelamar kerja di suatu perusahaan. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat pengumuman ke media massa. Yang keempat, melakukan chatting dengan teman sejawat di internet. Pada umumnya, ada 4 bentuk komunikasi verbal dalam dunia bisnis, yaitu menulis, berbicara, mendengar, dan membaca. Menulis dan berbicara merupakan bentuk komunikasi verbal dalam mengirim pesan, sedangkan mendengar dan membaca merupakan bentuk komunikasi verbal dalam menerima pesan. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Beberapa contoh dari komunikasi nonverbal adalah: yang pertama, mengerutkan dahi untuk menunjukkan bahwa kita sedang berpikir keras. Yang kedua, berpaku tangan untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang melamun. Yang ketiga, tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk menunjukkan rasa senang, simpati, dan penghormatan. Yang keempat, tangan mengepal untuk menunjukkan rasa penuh percaya diri. Pada umumnya, bentuk komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur, sehingga membuat komunikasi nonverbal sulit untuk dipelajari. Tidak seorang pun pernah mengajari bayi bagaimana caranya menangis, tersenyum, atau tertawa, dan tidak seorang pun pernah belajar mengerutkan dahi manakala jalan pikirannya sedang buntu atau terganggu. Materi selanjutnya yaitu proses komunikasi. Menurut Dr. dalam buku Business Communication Review, proses komunikasi terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama, pengirim memiliki ide atau
atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide tersebut menjadi sebuah pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, yaitu yang nomor 6, penerima memberikan tanggapan dan mengirimkan umpan balik kepada pengirim. Munculnya kesalahpahaman komunikasi. Kesalahpahaman komunikasi disebabkan oleh adanya faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Faktor tersebut dikelompokkan menjadi 4 masalah, yaitu yang pertama, ada masalah dalam mengembangkan pesan. Masalah dalam mengembangkan suatu pesan dapat mencakup munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, kurang terbiasa atau masih asing dengan situasi yang ada, adanya ketimpangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Masalah yang kedua adalah masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah dalam penyampaian pesan ini yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk berkomunikasi. Misalnya, terdapat sambungan kabel yang kurang baik pada sound systemnya, kualitas suara sound system yang kurang baik, lampu yang tiba-tiba padam, dan lain-lain. Meskipun nampak sepele, gangguan-gangguan tersebut dapat menghalangi atau mengganggu suatu pesan tersampaikan kepada audiens. Yang ketiga, ada masalah dalam menerima pesan. Masalah dalam penerimaan pesan, yang pertama adanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kualitas kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, maupun kondisi lain yang mengganggu konsentrasi dari audiens. Meskipun itu tidak menghambat jalur komunikasi secara keseluruhan, tetapi hal-hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan penerimaan pesan. Barangkali, gangguan yang paling umum terjadi adalah kurangnya konsentrasi selama melakukan komunikasi. Kadang-kadang, pada saat berkomunikasi, pikiran melayang memikirkan hal-hal lain di luar yang dibicarakan. Dan yang terakhir adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Meskipun suatu pesan mungkin hilang selama proses penyampaian pesan, masalah terbesar terletak pada mata rantai terakhir saat suatu pesan ditafsirkan oleh penerima pesan. Perbedaan latar belakang, pemendaharaan bahasa, dan pernyataan emosional dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan. Materi selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki komunikasi. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa persyaratan, yaitu persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisasian atau keseraksian. Mari kita bahas satu persatu. Persepsi. Seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksikan apakah pesan-pesan yang disampaikannya dapat diterima oleh audiens atau tidak. Apabila prediksinya tepat, audiens akan dapat membaca dan menerima tanggapannya dengan benar. Ketepatan. Supaya komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, seorang komunikator perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir yang telah dibuatnya. Apabila hal ini diabaikan, yang muncul adalah kesalahan dalam komunikasi. Kredibilitas. Dalam berkomunikasi, seorang komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimisme yang tinggi bahwa pendengarnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dan komunikator harus mempunyai suatu keyakinan bahwa inti pesan yang ingin dia sampaikan kepada pihak lain benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian. Dalam berkomunikasi, pendengar akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang komunikator sampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lembut. Hal ini ditentukan oleh intensitas reaksi yang dilontarkan pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik kepada pendengarnya. Pada materi sebelumnya sudah saya bahaskan mengenai komunikasi antar pribadi atau interpersonal communications. Nah, sekarang akan saya ingatkan kembali teman-teman mengenai komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami antara kedua belah pihak. Komunikasi antar pribadi ini lebih cenderung memiliki sifat fleksibel, santai, dan juga informal. Materi selanjutnya yaitu 4 hal penting dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih.
Yang kedua, menggunakan media tertentu, misalnya telepon seluler, atau bertatap muka atau face to face. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat informal atau tidak baku. Dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, atau bahasa campuran. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat. Dan untuk pelaksanaan tugas, pekerjaan, bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menyampaikan informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang tersebut mengetahui sesuatu. Yang kedua, berbagi pengalaman. Lalu komunikasi antar pribadi juga memiliki tujuan untuk saling membagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan atau menyusahkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati. Simpati merupakan sikap positif yang diungkapkan seseorang yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam untuk merasakan beban penderitaan, ketidakbahagiaan, kesedihan, dan kesedihan orang lain. Komunikasi juga dapat digunakan untuk menumbuhkan rasa simpati seseorang terhadap orang lain. Yang keempat, melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi antar pribadi selanjutnya adalah kerjasama antara satu orang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kesalahan. Komunikasi antar pribadi juga dapat digunakan seseorang untuk mengungkapkan perasaan kecewa atau kekesalannya kepada orang lain. Mengungkapkan segala bentuk rasa kecewa atau rasa kekesalannya dengan benar, secara tidak langsung akan meringankan beban pikiran. Materi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan suatu cara bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan juga mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu, sehingga bawahan dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan juga efisien. Kepemimpinan dalam suatu organisasi terjadi karena adanya interaksi antara tiga komponen penting. Yang pertama yaitu manajer, kedua karyawan, dan juga ketiga situasi atau kondisi lingkungan kerja tertentu. Dalam model perilaku kepemimpinan, terdapat dua teori, yaitu X dan Y, yang tentunya memiliki pengertian yang berbanding terbalik antara pengertian satu dan pengertian yang lainnya. Misalnya saja pengertian dari teori X, dikatakan bahwa karyawan cenderung tidak suka ataupun malas bekerja, sehingga kalaupun bisa mereka akan menghindarinya. Sedangkan menurut teori Y, para karyawan dikatakan sangat suka sekali bekerja. Menurut Rudol dan Patton, terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang juga berbeda. Yang pertama yaitu pengarahan, yang kedua yaitu pembekalan, yang ketiga yaitu dukungan, dan keempat adalah pendelegasian. Kemudian ada gaya kepemimpinan situasional. Dalam organisasi tentunya memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, gaya kepemimpinan yang telah dipilih pada situasi maupun kondisi tersebut barangkali tepat diterapkan pada saat itu. Tetapi, jika situasi dan kondisinya berbeda, maka gaya kepemimpinan tersebut akan berubah. Seperti yang dikemukakan oleh Harsi dan juga Brackett, ada 3 kemampuan atau keterampilan yang penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kepemimpinan situasional tersebut, yaitu antara lain keterampilan analitis, dan yang kedua adalah keterampilan fleksibilitas, dan yang terakhir merupakan keterampilan komunikasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu kepemimpinan inti. Menurut Henry Gall dan juga Slocum, seorang manajer yang dinamis harus memiliki 5 kemampuan yang dikenal sebagai keahlian kepemimpinan inti. Nah, apa aja sih keahlian tersebut? Yang pertama adalah pemberdayaan, yang kedua adalah intuisi, yang ketiga pemahaman diri, yang keempat adalah visi, dan yang kelima merupakan kesesuaian nilai. Kebutuhan manusia. Setiap orang tentu saja memiliki berbagai macam kebutuhan hidup dan kehidupan yang berbeda, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang tergolong kebutuhan mewah. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam teori kebutuhan manusia, dan salah satu teorinya adalah dari teori Abraham Maslow. Abraham Maslow yang terkenal dengan teori hierarki atau jenjang kebutuhan, Hierarchy of Needs Theory, menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat-tingkat, mulai dari kebutuhan paling dasar sampai pada kebutuhan aktualisasi diri. Penjelasan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow secara lengkap sebagai berikut.
Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs merupakan kebutuhan tingkat pertama dan utama bagi mempertahankan hidup dan kehidupan manusia. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, maupun tempat tinggal. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan hidup manusia paling dasar dan setiap manusia memerlukannya tanpa terkecuali. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Manusia berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan ini sangat diperlukan karena tanpa ada rasa aman dari gangguan yang ada, manusia akan sulit melakukan berbagai kegiatan di hidupnya. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Jenjang ketiga dalam teori Abraham Maslow adalah kebutuhan sosial atau social needs. Pada dasarnya, kebutuhan sosial berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan dan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain dimanapun kita berada, baik di kota maupun di desa. Hidup dalam kebersamaan, kegotong royongan, saling membantu antara satu sama lain merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan. Yang keempat, ada kebutuhan status. Kebutuhan manusia akan status atau status need berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, kedudukan, dan tingkatan sosial di masyarakat. Manusia ingin diakui, dihargai, dan dinilai segala kegiatannya di dalam masyarakat. Status seseorang dalam suatu masyarakat dapat diukur dari tingkat keimanannya, kebangsawaannya, keilmuannya, jabatannya, atau kekayaannya. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan tingkatan kebutuhan yang tertinggi menurut Abraham Maslow. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah bagaimana seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan suatu kreativitas, inovasi-inovasi baru, maupun mampu menunjukkan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan-keputusan penting dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya adalah mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Kegiatan mendengarkan orang lain merupakan kegiatan yang sudah sering kita lakukan. Dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan mendengarkan suatu percakapan dengan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami suatu pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dalam hal ini, istilah mendengarkan bukanlah kegiatan yang statis, tetapi kegiatan yang dinamis, yang merupakan kegiatan mendengar secara aktif percakapan dengan orang lain yang dituntut adanya konsentrasi secara penuh dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor pengganggu dalam suatu percakapan tersebut. Kebiasaan sebagai pendengar yang efektif akan menghasilkan beberapa hal yang positif. Antara lain, pendengar yang baik akan disukai oleh orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengar. Yang kedua, kinerja atau prestasi kerja karyawan dapat meningkat ketika pesan yang diterimanya dapat dimengerti dengan baik. Yang ketiga, umpan balik atau feedback yang akurat dari bawahan akan berdampak positif pada prestasi kerjanya. Yang keempat, manajer dan karyawan akan terhindar dari adanya kesalahpahaman dalam penyampaian suatu pesan. Berikut ini ada beberapa saran agar kegiatan mendengarkan bisa berjalan secara efektif. Antara lain, yang pertama, perhatikan dengan baik siapa yang berbicara, mulai dari gerakannya, kotak matanya, nada suaranya, dan ekspresi wajahnya. Yang kedua, berikan umpan balik atau feedback seperti apakah kita sudah mengerti atau belum atas pernyataan yang komunikator katakan. Dan yang ketiga, gunakan pengetahuan kita tentang orang yang sedang berbicara untuk dapat menarik manfaat yang positif bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, studi kasus. Pada bulan September tahun 2022 lalu, lebih tepatnya pada 23 September 2022, terjadi sebuah permasalahan komunikasi yang terjadi di salah satu platform media sosial yaitu Twitter. Permasalahan ini melibatkan sebuah akun @ganda dengan ST Indonesia. Permasalahan bermula ketika akun Twitter tersebut membuat sebuah tweet yang mengomentari menu Cheezy Red Velvet, salah satu menu milik ST Indonesia. Gandhi selaku pemilik akun @ganda ini melakukan komplain terkait minuman yang dibelinya. Ia mengatakan bahwa minuman yang dibelinya terlalu manis. Itu bukan minuman tapi gula 3 kg dikocok sama SP bahan kue, kata Gandhi di tweetnya. Permasalahan ini tidak serta-merta karena komplain yang dilakukan oleh Gandhi, melainkan karena kata-kata yang Gandhi gunakan.
Selanjutnya, pada 24 September 2022, akun ST Indonesia dengan akun Twitter @st_Indonesia memberikan balasan atas tweet dari Gandhi dan mengatakan, "Halo Kak, terima kasih atas supportnya. Sehubung dengan tweet tersebut, datanya sudah diterima oleh tim legal kami." Dan kemudian pada 25 September 2022, pihak ST Indonesia melayangkan somasi kepada Gandhi. Tindakan ST Indonesia ini menuai berbagai tanggapan dari publik. Banyak yang beranggapan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan kurang berkelas. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan komplain atau komentar tentang suatu hal, kita tidak boleh sembarangan dalam melakukannya. Walaupun komunikasi dapat dilakukan dengan gaya bahasa yang fleksibel, kita tetap harus memperhatikan kata-kata yang kita gunakan. Tetap ada etika dalam berkomunikasi yang harus kita perhatikan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus memperhatikan kata-kata yang kita gunakan, terutama di media sosial. Adapun solusi menurut hasil diskusi kelompok kami adalah Gandhi dapat meminta maaf kepada pihak ST Indonesia. Begitu pula dengan pihak ST Indonesia. Daripada melayangkan somasi, alangkah lebih baik jika pihak ST Indonesia melakukan tindakan lain, seperti mengajak Gandhi untuk bertemu dan bersama-sama mencari titik tengah untuk menyelesaikan masalah ini, khususnya terkait komplain tentang minuman yang terlalu manis. Masing-masing pihak juga dapat mengevaluasi diri mereka. Dan